Lagi ngerumpi apa ini, Pak Wayan? Rumpi masa lalu, masa lalu. Ngerumpi masa lalu ini bukan untuk Masa lalu. diingat, cuma kenang gitu aja. Supaya jangan lagi kita kedua kalinya seperti yang lalu gitu. Tapi nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita sudah aki-aki juga jangan sampai kalah sama anak yang muda. Betul, walaupun kita udah aki-aki ya Pak Haji ya. Iya. Umur kan Jangan Kita cuma harus kalah sama angka ya anak Pak ya. muda. Umur kan cuma iya. angka. Iya. Angka betul betul benar. Cuma angka. Kan ya bayangin aja tuh kalau kita udah pada pensiun, umur kita udah berapa belas kali berapa? Ya kita kan baru 17 kan, Bu? 17 kali 5. Balik Pak Haji ya. 17 dibalik Pak Haji ya. Iya. 17. Biar lebih semangat pagi terus. Dibalik angkanya tuh ya. Udah, Ya, yang penting jangan diingat-ingat dah. Nambahnya juga semoga terus-terusan. semoga aja Pak, semoga aja Pak, semoga aja ini apa ya boleh dibilang harapan yang akan jadi kenyataan. Apalagi Amin. Amin. dengan Amin. sistem yang udah dibuat, terus syarat Ya, dan ketentuan yang dibuat, masing-masing ya. dari kita melakukan gotong royong dengan mengajak 3, yaitu kayaknya boleh dibilang akan lebih mempercepat ya Pak ya. Kenapa sih? Karena memang syaratnya 3-3 itu kan sudah bisa dikalkulasikan akan terjadi percepatan. Ya Betul. oke lah, nggak semuanya bergerak, paling tidak 25%-nya lah yang nggak bergerak, yang pasif ya Pak ya. Mungkin Ya, kan kalau kita perlu 100%, 25% yang nggak bergerak, 75%-nya kan itu kan yang bergerak akan melihatkan apa ya, bukti ya Pak, bukti ya. betul. Misalkan jangankan ibaratnya 1 tahun ya, di bawah 1 tahun lah mungkin akan bisa tercapai. Karena duplikasi sempurna, metrik 3 itu sebenarnya di konteks bisnis di luaran sana kita aja bisa kejar dengan berbagai macam syarat dan ketentuan, benar nggak Pak? Betul. Ya kan Cuma dari yang dulu kita, menangnya di kita kan susun rapi kan, Bu. Kalau di ya tempat itu lain nggak dia, disusun rapi. itu Makanya melebar dia. terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi semua. Ya, Sehat-sehat, Bu. ya alhamdulillah. Agak telat ya saya ya. Enggak lah, Bu. Ini Belum telat, orang belum Pak jam 6. Adi Jamas ya. Belum gong. Belum ya? Itu masih Belum tidur. Bu Esther. Halo, Mbak Esther. Semangat pagi. Pagi, Kuning pagi, Semangat cerah, pagi. kuning yang cerah. Tadinya sih mau pakai baju kuning lah Bu Esther. Pakai baju kuning ya. Ya tadi saya mau pakai baju Seger, seger. kuning. Gimana kalau setiap hari dress code-nya kembar? Dress code. Bunda Ya, Eni, satu lagi dapat piring, Bu. Bunda Eni. Enggak, Ya, gelas Oh, kita aja. sama-sama merah ya, Pak? Iya, tuh. sama-sama merah Kalau dapat piring nih kita. kalau boleh ada hostnya, Kak, ada co-hostnya supaya ditertibkan waktu Zoom. Jangan terulang seperti Iya, berisik kemarin. ya. Oh, Mami Oh, Karena Uli. berisik sekali ya, Bun ya. Itu Iya. ayamnya tuh pengen ikut Yum, kepengen ikut ibadah tuh ayam. Boleh, boleh sebenarnya, tapi nggak usah bersuara. Jadi ikut lah, namanya ayam. Gambarnya lucu nih. Bunda, Jadi Mauli, dia yang lupa mute itunya dia tuh si iya, ayam. terus kemudian Itu cuma Bapak yang tinggal kemarin begitu loh, saja. yang doa itu loh, Pak siapa tuh yang doa? Bapak Pak kemarin yang doa. Suyatno Suyatno. Hasim. Suyatno Kita Hasyim. Hasim. dia nggak Itu dia juga nggak pernah mute. Dia nggak iya, mute. sepanjang Mama Zoom Li. itu nggak mute. Jadi makanya itu kalau ada co-host boleh supaya dikendalikan. Jadi bisa Momli bisa. aja. Jadi Itu saya Momri dari saya kemarin tidak sudah WA kok, sudah tulis itu suruh mute itu ya Mom ya. Tapi nggak ada direspon iya. sama bapaknya. Bu, Ya maklum, saya maklum. saya bisa jadi co-host kalau saya ditunjuk atau karena Ya. itu kan sistemnya Oh, di itu toh oh dipasang Ya. gitu toh. ya. Kalau saya nggak Oh, co-host nggak bisa unmute yang lain.
Itu. Ya, Makanya itu benar. mesti disampaikan ke Pak Darmawan harus ada kohos. Sabar, Ah, ah. sabar, sabar. Nah, itu dia. Sabar Iya, sambil iya. berjalan Ya, kita Bapak Sabar. bentuk Kepala yang Suku, terbaik. selamat pagi Pak Ahmad Darmawan. Selamat Pagi. pagi. Selamat Kalau di pagi. Papua, kalau di Papua ini dibilangnya Ondo Afi. Ondo Afi itu artinya tuan tanah, kepala suku dia. Mantakur. Nanti kita minta untuk admin kita untuk memberikan co-hostnya ya, supaya tidak ada lagi ayam ikut Zoom. Mantap, mantap. Terima kasih. Iya. Ayamnya mau ikut belajar Pak Ustadz. Iya, sebentar saya coba telepon adminnya ya. Itu tanda pagi menjelang kan. Jadi ayam-ayam sudah mulai kan burung-burung. Ayamnya belum bijak. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Pagi. Selamat Selamat pagi pagi. Bu Sandra. Semarang. Pak Uzu. Ustadz, Pagi Semarang. Itu batiknya itu loh Pak Ustadz, ciri khasnya Indonesia, batiknya. Waalaikumsalam Bapak Nandang Bandung. Pak Nandang, Assalamualaikum. Mana Pak Nandang? Ini yang punya Lampung Timur, Juragan Lampung. Juragan Lampung. Maaf Bu Eni. Sunarto. Ya Pak Haji. Itu Metro Batanghari. Metro. Metro hadir Metro. Kayaknya, Lampung luar kayaknya biasa. Metro terunggul nih Lampung nih, banyak banget pasukannya. Iya, Mm-mm. pasukannya banyak. Kerjasama Pak Pak Doli, kita suruh gotong royong. Kalau nggak mau gotong royong, dilaporkan Pak Bayan. Sebenarnya Lampung pun terbagi Bun, bukan hanya di Metro. Iya. Pak Haji Suyatno sama Pak Suranto, Selamat pagi. dia memang di Metro. Assalamualaikum. Itu di Pring Sewu. Pak Beni. Sudah mau Nanti 40 Pandora ribu. sama Mutin. Selamat pagi Pak Beni. Bu Atika. Lampung sudah mau 40 ribu, jadi Lampung udah mau ada yang pensiun nih. Amin, Masya Allah. 40 ribu kemarin saya nanya, hampir 39 ribu berapa. Jadi teman-teman Lampung ini yang 001-nya lagi pensiun. Amin, ya Masya Allah. Amin. Kalau udah kesenggol yang 1.650 itu apa Bu Esther? Ya, Lampung 001-nya mana ya? Ini ya Pak Doli ya? Bu Aling. Kan. Bu Aling. Level 11 Bu Esther. Level 11 Pak Doli. Halo Pak Beni. Tadi Nikmati nanti saja sampai prosesnya, nikmati. ya, Newcomer yang mencuat langsung itu Pak Doli. Di bawah 001 itu Pak Deni. Halo Pak Beni. Satu balik Pak Deni. Nanti kalau dia gajian kita mau semua. Iya, Pak Deni itu berapa tuh? Ya. Jam 6. Assalamualaikum, semangat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak Den. Selamat pagi juga. aku ngopi dulu ya. Oh iya, kopi morning. Ngopi. Ya, saya juga kayaknya mau ambil dulu kopi ke belakang. Ayo. Mari kita ngopi. Kopi. Halo, Kopi Lampung nih. Jam 6. wadahnya berat. Nah, ini pasangan abadi. Siap. Siti dan Pak Hari. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Assalamualaikum. Tanggal berapa? Kesejahteraan dan kesehatan untuk kita semua yang selalu berusaha pada petunjuknya. Teman-teman semua tolong di unmute ya. Di mute. Supaya tidak ada lagi Jangan ikut Zoom ya. Kemarin ada ayam pelung ikut Zoom ya. Baik teman-teman. Di pagi hari ini tanggal 30 atau 31 ini? Tanggal 30. 30. Kalau di Lampung 30.
Pak Darmawan di mute itu. Belum bunyi, Pak. Pak Belum bunyi, Darmawan, Pak suaranya Ustadz. nggak ada, Pak Darmawan. Belum ada suara. Baik. Suaranya keluar. Oh, udah. Baik, teman-teman semua. Alhamdulillah ya. Di pagi hari ini, tanggal 30 hari Selasa, sekali lagi saya aturkan terima kasih atas kehadiran Anda semua di Zoom pagi hari ini. Dan teman-teman, mohon izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan Zoom HK kita di setiap pagi. Insya Allah ini akan terus kita lakukan setiap hari dalam rangka untuk membuat sebuah kerangka berpikir di mana kita semua diharapkan menjadi orang yang lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat Zoom kita harus buat framing, ya. Kita harus buat framing seperti layar, ya, seperti layar yang kita lihat saat ini, ya. Inilah framing kita, ya. Jadi karena saat ini ada undang-undang ITE, ada undang-undang ITE, di mana undang-undang ITE itu biasanya itu akan menyasar siapa saja yang kemudian dalam tanda kutip ya, bukan kita tidak peduli, tapi justru akan apa ya, kita harapannya itu pengennya meeting Zoom ini kita upload gitu ke YouTube gitu ya, kita pelajari bareng-bareng gitu teman-teman. Nah di sini jangan terkadang kita lupa, kita nyerempet-nyerempet masalah politik misalkan atau masalah negara itu agak sedikit riskan untuk kita upload di YouTube ya. Jadi kalau kita mungkin sedang membicarakan terkait dengan masalah pemimpin itu adalah kita, pemimpin HK ya, pemimpin di KLPI dan seterusnya. Atau kalau kita membahas terkait dengan masalah orang tua itu adalah kita ya, pemimpin HK, pemimpin KLPI dan seterusnya. Jadi betul-betul Pak, unmute. Oke. ya. Jadi betul-betul yang kita bahas adalah kita dan kita buat framingnya supaya kita tidak bahas luar. Sebentar. Halo. Suaranya, Pak, suaranya. Untuk pagi hari ini yang piket siapa ya? Kang Mas Fadli? Betul ya? Baik. Untuk yang petugas pagi hari ini Kang Mas Fadli, Muhammad Fadli, beliau dari Pringsewu ya. Dari Pringsewu, Ketua HK Pringsewu. Anak dari Pak Sunarto. Ini diam-diam Pak Sunarto sudah banyak anak loh ini. Anak atau ya. Pada beliau kami persilakan. Monggo Kang Mas Fatoli. Masih ke mute nggak? Pak Haji Fadoli, buka mikrofonnya. Oke. Terbawa suara ayam, jadi di mute-nya sampai lupa. Baik, Bapak Ibu sekalian di seluruh Nusantara, sebelumnya kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat pagi, semoga bahagia sejahtera buat kita bersama. Pagi hari ini berkah buat kita bersama, terkhusus Lampung. Begitu dapat giliran, Lampung ini berurutan terus. Dan juga terima kasih bimbingannya selama ini Pak Haji Darmawan dan ayah anda kita ini Pak Haji Sunarto. Biarpun tidak begitu gede sebenarnya, cuma semampai. Produktif tapi ya. Tapi produktif, pinternya melebihi kancil. Ini yang kita juga punya orang tua seperti ini, kita bangga.
dan tidak segan-segan membimbing kita bersama. Kalau jam terbangnya beliau ini, Masya Allah, ingat perjalanannya itu pokoknya rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas pokoknya. Dan juga senior-senior kita sudah terdahulu, ya, telah menyampaikan buku bijaknya. Saya ucapkan terima kasih di sini. Ya, barangkali sekilas perlu absen sekilas. Ada Ibu Tarigan, saya senang sekali. Vokalisnya, Masya Allah, luar biasa. Ada Ibu Isusu, ada Pak Ikada, ada Pak Denny. Baru saja kita kontak kan dengan Pak Denny ini. Ada Pak Heri, ada Pak Agus, ada Ibu Atika, Siti Arida, Ibu Nuruli, Ibu Maria. Senang sekali saya kalau dengar suaranya, nggak ada putus juga nih, saingan sama Bu Bu Tarigan. Ibu Nyai Mulyani, Masya Allah, sangat banyak sekali Bu Maria yang menginspirasi kita semua. Dan mungkin nggak bisa kita absen satu persatu, tapi saya senang sekali hari ini. Terlebih ini banyak calon putu-putunya Pak Sunarto ini mulai bermunculan dari Pringsewu ini. Ada Pak Oso, ada Pak Juni, ada Bu Ida. Waduh, senang sekali. Masya Allah, semuanya tidak bisa kami sebut satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada para senior yang sudah terdahulu membacakan buku bijak. Saya hanya begini, saya ingin bercerita sekilas tentang buku bijak ya. Selama saya pribadi menggeluti perjalanan dunia usaha lah yang kita jalani selama ini, saya pernah usaha saya menghantarkan saya sampai Allah ridho itu keliling Indonesia. Hanya tempat-tempatnya sayangnya saya lupa di saat sekarang ini. Dari Papua ada Ibu Maria, ada Ibu Asmen, ada Pak Asmen. Nah itu saya pernah sampai di saya tempatnya itu saja yang lupa. Bahkan tinggalnya pun saya di tempat seorang pendeta waktu itu. Saya lupa, jadi saya kaji kembali, jadi hanya belum sempat bertegur sapa. Nah, jadi dari perjalanan itu semua, saya melihat bahwa saat ini saya baru ketemu yang namanya buku bijak. Jadi Masya Allah betul, ternyata perjalanan kita selama ini sangat kurang diwarnai karena panduan kita selama ini hanya apa yang menurut kita adalah menjadi yang terbaik. Tapi begitu kita gali begitu banyak saudara kita, teman kita, termasuk saat ini di KLPI, baru muncul yang namanya buku bijak. Jadi buku bijak mengajarkan untuk kita semua yang hebat. Nah, kalau saya katakan dulu di Pringsewu ini memang saya hampir ada 1.000 karyawan dulu itu, Bu. Nah, 1.000 karyawan itu kalau kita telah lebih jauh, kalau kita bisa dikatakan hebat, pasti belum tentu bijak. Ini yang kita rasakan. Apalagi setelah dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 30 ini, benar-benar buku bijak ini saya sendiri itu merasa dipecut, dilucuti, ya kasarnya ngomong mungkin ditelanjangi secara kepribadian bagaimana kita selama ini telah berbuat. Jauh-jauh sekali dari yang namanya buku bijak. Makanya setelah kita menemukan buku bijak ini, jadi riset ke belakang ya. Masya Allah, ternyata buku bijak ini betul-betul membuat kita harus tahu diri, sadar diri, tahan diri dari apa yang selama ini sudah kita lakukan sekian lama. Itu baru bertemulah dengan buku bijak ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Pak Darmawan dan Pak Basri dan seluruh manajemen PT KLPI ini yang pada akhirnya menghantarkan kita kepada buku bijak. Dan akhirnya saya pribadi hakul yakin sekali
jika kita berpegang kepada buku bijak yang kesimpulannya TST. Kita pahami semua TST itu, kita akan menghantarkan apa yang menjadi harapan kita, menjadi impian kita, menjadi kemauan kita, dan mungkin juga anak cucu kita bersama. Sampai kepada tujuan, di usia-usia yang saat ini kita sudah tidak muda lagi, ketemu dengan apa yang kita cari. Nggak mungkin lagi di usia seperti ini kita akan mengandalkan okol, mengandalkan tenaga kita, dan juga tidak mungkin lagi juga kita akan mengandalkan pikiran kita untuk terus-menerus diporsir untuk mencapai satu tujuan kita. Nah, sekarang di usia kita yang tidak muda lagi, tentunya kita bagaimana bisa dengan sedikit energi tapi bisa menghasilkan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi sudah saatnya bukan tenaga kita, bukan pikiran kita sepenuhnya yang menghasilkan, tapi sudah saatnya uang kita yang bekerja untuk tuannya. Jadi uang kita yang bekerja untuk tuannya. Biarlah sistem yang menyelesaikan itu. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan di tanggal 30, Ibu Inayah ya kemarin ya dari Bandar Lampung ya. Waduh, saya senang sekali itu tepat waktunya. Bu Herianti, Bu Munaya. Herianti. Nah, yang sering saya ingat inayahnya gitu. Iya, nanti nggak lama lagi kita ketemu Bu di Bandar Lampung lagi. Apa diberi saya mau gantian? Ya, koordinator ya nanti mulai. Nah, terkadang Ibu Bapak sekalian, kita sering mengatakan, ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku lelah. Habislah tenagaku. Aku bodoh seperti hewan, tak punya pengertian. Tidak pernah kupelajari hikmah. Sedikit pun tidak aku ketahui tentang Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan tertentu tentang kita, yang tidak bisa kita hindari, menurut saya adalah suatu ketika pasti kita akan menyerah kepada satu keadaan yang kita sendiri tidak mungkin bisa mengatasinya. Nah, kemana kita bersandar? Kemana kita akan mengakhiri perjalanan kita ini? Tidak lain dan tidak bukan di saat saya pernah mengalami masa-masa seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Kelelahan yang tiada henti, bahkan kita tidak tahu mesti harus kemana. Nek coro wong Jawa ini semeleh lah sama Gusti Allah, semeleh, semendeh. Nah, jadi di saat-saat seperti inilah yang kita sudah menyerah kepada satu keadaan, tinggal hanya kekuatan kita kepada Yang Maha Tunggal. Semendeh, pasrahkan segalanya kepada Allah. Serahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Nah, disinilah kita perlu bermeditasi, perlu berkoreksi diri untuk kelelahan-kelelahan yang sampai akhirnya kita tidak tahu batasnya kelelahan itu, serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah hati kita menjadi tenang dan kita akan mendapat pencerahan dari hati kita, karena hati kita ini adalah juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh apa, sejauh hebatnya kita, tidak akan pernah mampu kalau kita sendiri. Makanya betul di buku bijak ini sering disampaikan kekuatan doa, karena masa depan itu misteri. Yang banyak sekali hal yang belum kita ketahui.
Nah, kekuatan doa itulah selalu melibatkan Allah, melibatkan Tuhan ada di dalam jiwa kita, yang memiliki jiwa kita. Toh kalau bisa kita simak, menurut pemikiran kita, bahagia itu apa ya? Sederhana kata anak-anak muda. Bahagia itu tidak butuh modal yang besar. Apakah banyak harta kita bahagia? Juga tidak sebuah jaminan. Apakah yang berpangkat bahagia? Juga bukan sebuah jaminan. Karena bahagia itu menurut saya, dan menurut yang saya ketahui, saya pernah belajar, bahagia itu ternyata hanya terletak di jiwa yang tenang. Kalau jiwa kita tenang, ya disitulah kita bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia manakah pernah naik turun surga? Pernahkah ia menggenggam angin dalam tangannya dan membungkus air dalam bajunya? Atau menetapkan batas-batas dunia? Siapakah dia dan siapakah anaknya? Pasti engkau mengetahui. Allah menempati setiap janjinya. Ia bagaikan perisai bagi semua yang datang berlindung kepadanya. Nah, ini tadi Ibu Bapak sekalian, dalam keadaan yang kita semua punya warna yang pastinya juga berbeda. Baik warna yang telah menorehkan tinta emas di dalam kehidupan kita, maupun warna yang telah menorehkan tinta merah barangkali di dalam kehidupan kita. Ya, kembali kita menyerah kepada satu keadaan yang tidak mungkin kita mampu bisa untuk menyelesaikannya, maka yang paling adem, yang paling ayem, semendehlah kepada Gusti Allah. Ini yang membuat hati kita, jiwa kita menjadi nyaman dan menjadi tenang. Kalau engkau menambah apa yang dikatakannya, maka ia akan menegurmu dan membuktikan bahwa engkau pendusta. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali di dalam kehidupan kita, termasuklah di dalam apa yang sekarang ini kita sedang kerjakan proyek besar sekali. Mungkin proyek yang maha besar, tentang proyek yang akan mengemban amanah. Masyarakat Indonesia secara umum, khususnya adalah seluruh member air yang ada di Nusantara, bahkan dikatakan bukan hanya dari Merauke sampai Sabang. Biasanya kita menyebut dari Sabang Merauke. Nah, ini dibalik. Kemarin saya unik juga kedengarannya ya. Ternyata dari Merauke. Dari Merauke dulu. Kemana? Ke Maroko. Nah ini Masya Allah. Kalau tidak ada satu kejujuran di dalam hati kita, apa yang akan terjadi dengan para member-member di belakang kita? Makanya saya berjibaku dengan usaha kita kala itu, Bapak Ibu sekalian, yang makanya saya sedangnya ya ini KLPU sepertinya akan lebih dari apa yang pernah saya lakukan kala itu. Ya, pekerjaan menghantarkan saya tahu seluruh Indonesia sampai ke dalam-dalam. Nah, KLPI akan lebih dari itu, Ibu Bapak sekalian. Menghantarkan kita, jadi bukan kita sengaja memang traveling kemana-mana, enggak. Tapi ternyata pekerjaan kita juga bisa menghantarkan kita kemanapun. Ini satu hikmah yang sangat luar biasa. Termasuk kemarin Pak Ustadz Darmawan sudah keliling kemanapun, di Mojokerto, di mana-mana, bertemu dengan begitu banyak saudara dan keluarga. Nah, kembali kepada soal kejujuran, Ibu Bapak sekalian. Jadi, boleh saya katakan,
landasan pekerjaan kalau saya pribadi, pertama ya harus kita niatkan bismillah. Bismillahnya untuk apa? Pastikan bismillahnya tidak salah, ya untuk ibadah. Nah, kalau kita sudah niatkan bismillah pekerjaan kita ini untuk ibadah, menjadi wajib hukumnya kalau yang kita lakukan adalah penuh kejujuran. Penuh kejujuran. Nah, dalam hal ini, kalau Pak Basri sering mengatakan jangan pakai topeng. Apa yang memang menjadi alur di perusahaan, apa yang menjadi ketentuan di perusahaan, jangan pernah tidak disampaikan apa adanya. Sekecil apapun yang kita sampaikan, kalau tidak sesuai dengan aturan, saat ini sangat canggih sekali, kadang kita nggak sadar kalau kita ngobrol itu direkam. Nah, yang pada akhirnya begitu seiring waktu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, akhirnya terjebaklah kita di situ. Maka kejujuran. Nah, setelah kita bismillah niatnya untuk ibadah, jujur adalah satu keharusan, tulus. Harus lakukan dengan penuh ketulusan. Tulus tidak membedakan siapapun dan apapun, dari kasta manapun, tulus sampaikan. Dan jangan pakai topeng. Jangan pakai topeng, sampaikan apa adanya. Nah, setelah kita lakukan dengan penuh ketulusan, dengan hati yang tulus, dengan raut muka juga yang tulus, dengan senyum juga yang tulus, dengan apa ya, inner beauty, kekuatan dari hati juga yang tulus. Kadang kita obrolan kita ini akan mampu mengsugesti lawan bicara kita. Itu kayak terkena hipnotis. Nah, ini Ibu Bapak, makanya kalau sudah niatnya tidak keliru untuk ibadah, lakukan dengan penuh kejujuran, terus ketulusan. Nah, kadang saya juga sering katakan, karena saya pernah punya basic di asuransi ya Bu ya, saya pernah punya basic di asuransi Bapak sekalian. Saya itu pernah pengalaman saya di Bengkulu waktu itu, mana ibu kita Bengkulu ya, sedulur Bengkulu itu, dari pakai nyaring itu. Halo Bengkulu. Saya di Bengkulu, Ibu, saya tugas di Bengkulu itu di Kota Madia itu 3 tahun. Terus kemudian di daerah Rejang Lebong itu di Curug, itu saya 3 tahun. Jadi konsep bismillah ibadah kejujuran, ketulusan tadi, baru sampai ketulusan, nanti ada kelanjutannya. Itu benar-benar Ibu Bapak sekalian mampu menghipnotis lawan bicara kita. Padahal bukan, kita nggak punya hipnotis apapun. Karena sugestinya itu kuat sekali. Sesuatu yang keluar dari mulut kita itu betul-betul konsep dari hati kita. Konsep dari sebuah kebenaran tentang sistem. Nah, kalau dulu konsep dari sebuah kebenaran perjalanan di asuransi waktu itu. Saya pernah waktu itu, saya ingat betul itu. Jadi waktu itu sistemnya canvassing. Canvassing itu pakai mobil rame-rame. Terus saya diturunkan di satu kelurahan. Saya orang baru di Bengkulu. Belum banyak teman lah itu. Nah, ternyata belum banyak teman, belum banyak pengalaman di satu daerah itu menjadi kita pede aja gitu. Berani-berani aja. Saya masuk di sebuah kelurahan, ya karena itu tadi berangkat dari bismillah, jujur dan tulus, wis mangkat lah begitu. Begitu mangkat saja ketemu dengan Pak Lurah ngobrol. Karena ngobrol yang memang keluar dari hati yang tulus tadi, yang jujur tadi. Pak Lurah itu nenginggur mantuk. Begitu saya cerita program asuransi, saat itu kenal, saat itu bayar.
Masya Allah, saya nggak tahu judul dari itu. Karena saya butuh makan di Bengkulu, saya butuh makan. Makanya saya harus lakukan ini. Saya langsung dapat duit dan orang itu langsung bayar premi. Makanya kalau ingat itu, ini menjadi satu hal bagi saya, rujukan pribadi saya, Bapak Ibu. Nah, bahkan ada satu prestasi kala itu, Ibu, yang pernah saya dapatkan. Itu satu hari saya pernah nutup polis itu 17 orang. Itu satu hari. Makanya ya itulah ya, bismillahnya buat ibadah, lakukan dengan kejujuran, ketulusan. Saya yakin tidak ada yang tidak mungkin. Nah, dilengkapi dengan apa? Dengan keikhlasan. Kalau kita lihat ibadah tidak ikhlas kita melakukannya, juga nggak akan jadi. Nah, setelah dengan ikhlas, baru segalanya kita pasrahkan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita pasrahkan segalanya ke sana. Pasrahkan dalam tanda kutip, yaitu tadi, karena semua masih misteri. Libatkan Allah dalam hal ini, libatkan Tuhan dalam hal ini untuk kita munajat doa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu sekilas perjalanan Ibu Bapak. Nah, untuk selanjutnya, maka ini tadi tentang jangan sampai dusta ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau di antara yang lain juga kalau bisa jangan juga ada dusta. Menyakitkan. Sakitnya tuh di sini kalau orang dusta. Wah, nggak enak banget itu, nggak enak banget. Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta. Masya Allah. Dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepada kau hanya apa yang kuperlukan. Ibu Bapak, jadi jangan kita berusaha untuk mencukupi apa yang kita inginkan. Kalau keinginan kita itu biasanya nggak ada batas. Itu nggak ada batas ya. Tapi kalau apa yang kita butuhkan, ini mungkin cukup realistis. Kalau apa yang kita inginkan itu biasanya tabrak kanan, tabrak kiri. Wis pokoknya aku kepingin, pokoknya aku jadi. Nah, tetapi sederhanalah kita. Biar apa ya, orang terlalu ngoyokin teman-teman banget. Karena kalau ngoyoni terlalu nemen, mikirnya terlalu nemen, cepet tua. Nah, ini cepet tua kita ngelihat di cermin aja kita nggak enak lihat diri kita. Nah, saya ngelihat senyumnya Bapak Ibu sekalian, apalagi yang bicara aja sudah giginya kelihatan. Wah, aku seneng banget itu. Aku seneng banget. Nah, itu Bu Esther itu keren banget itu. Maka beliau mungkin sudah nggak beda dengan kita, tapi usianya itu kayak 36 tahun itu. Masya Allah. 16 tahun, Pak. 16. Wah, 16 tahun. Dibalik. Nuwun sewu Ibu, saya juga perlu berguru dengan panjenengan ini. Masya Allah. Mojokerto saya tuh punya sedulur, tapi lagi-lagi lupa saya Ibu. Saya Nanti pernah nginep di telepon. Nanti WA. Saya pernah nginep di Mojokerto itu, Masya Allah. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, sesuatu yang dilakukan dengan benar, kejujuran, ketulusan, keikhlasan, dan penuh kepasrahan kepada Allah. Kaitan dengan rezeki pun Ibu Bapak. Itu nikmat gitu. Kita rasakan itu nikmat sekali. Sangat nikmat sekali gitu. Karena tidak ada kepalsuan, tidak ada topeng di diri kita. Nah, inilah kalau kita sudah mengejar yang namanya keinginan Ibu. Keinginanku wakeh banget keinginannya itu. Nah, itulah kita akan lelah. Kita akan capek. Nah, membuat kita akhirnya siang, malam, pagi, sore, habis-habisan kita. Maksud iya di usia kita seperti sekarang ini masih ngoyo dengan tenaga kita. Masih ngoyo dengan pikiran kita. Tentunya nggak lagi seperti ini.
Saya pun di usia yang muda, muda kata Bu Esther 16 tahun, saya adiknya Bu. Ya, juga kalau memang bisa pensiun muda, ngapain harus nunggu tua? Nah, artinya apa? Di sini kan mengisyaratkan kepada kita semua, ya, nek ngoyo tenaganya masih ada, bagus, hebat. Tapi tua ngoyo, kebangetan. Nah, waktu nomnya itu untuk apa gitu. Nah, itu Bapak sekalian, jadi jangan memenuhi keinginan kita. Kalau kita selalu memenuhi keinginan kita, Ibu Bapak, capek dan lelah dan terlihat guratan kita lebih 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 boros umur kita gitu loh. Kan sayang sekali, menakutkan sekali kalau kita lihat di cermin. Cukup yang kita perlukan, yang kita butuhkan, membuat kita rileks hati, lihat pikiran, akhirnya juga rileks fisik kita. Nikmati hidup, jalani hidup, syukuri hidup. Sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan bekerja bahwa aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan engkau. Masya Allah. Dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan namamu. Ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, sombong. Sombong itu kan bukan hak kita. Sombong ini ada haknya Allah yang punya kesombongan dan punya kewajaran untuk sombong. Itu hak Allah. Maka haknya Allah kita ambil oleh hambanya. Ini sangat-sangat tidak layak. Maka nggak ada yang namanya, kalau bisa di kamus kita, di diri kita, kata-kata sombong itu nggak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Nah, ilmu padi itulah yang selalu coba kita pakai. Makin berisi, nondo, makin berisi, nondo. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau jangan sampai kekayaan itu juga tidak lepas dari peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau toh Ibu Bapak, ini misal saja. Andaikan mulianya di dunia, mulianya kita hidup di dunia, kita itu diukur dengan yang namanya harta. Kalau toh harta, ini kalau tujuan hidup Bu, misalkan tujuan hidup Ibu Bapak sekalian. Tujuan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kalau toh memang ukurannya hidup itu bahagia itu diukur dengan harta. Kan juga tidak ada yang bisa memastikan sejauh mana nih yang kita dapatkan harta dikala bondo di dunia ini kita dapatkan yang membuat kita bahagia. Nah, kalau ukuran hidup di dunia kebahagiaan itu dengan harta, tidak bisa kita capai. Sekalipun kita sudah ngoyo semuanya sudah kita lakukan. Ora suge-suge, ora suge-suge, ora suge-suge. Nah, berarti kan kita masih punya satu lagi, Bapak sekalian. Apa? Nek iso nek ora mulya ning dunya. Kalau tidak hidup mulia di dunia, yang diukur dengan harta yang juga kita tidak pernah dapatkan dicari-cari. Nah, kita kan bisa satu lagi, bagaimana kita mencari kemuliaan di akhirat nanti. Nah, berarti apa? Kalau sudah habis-habisan kita di dunia kita cari tidak dapatkan yang namanya bondo, ya berarti kita tinggal satu, bagaimana kita bisa mencapai kehidupan yang mulia di kelak di akhirat nanti. Nah, ini untuk koreksi saya pribadi. Bapak Ibu sekalian, jangan memfitnah seorang hamba pada tuannya. Nanti engkau disumpahi dan dianggap bersalah. Ada orang yang menyumpahi ayahnya dan tidak menghargai ibunya. Masya Allah, Bapak Ibu, kita sebagai anak di HK maupun anak di keluarga kita, koreksi diri kita dan segera diralat dan segera meminta maaf apabila kita pernah menyumpahi ayah kita
dan tidak menghargai terlebih-lebih ibu kita. Nah, kalau di HK ya juga demikian. Ojo menjumpai orang tua kita. Ada kita semua punya orang tua di HK. Nah, hargai dan hargai. Kita juga bisa lahir juga dari orang tua kita. Makanya jangan sampai ya sempurna tidak ada juga orang tua kita. Ya jangan juga begitu nggak sempurna, wah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, karena kemarin juga banyak obrol di antara kita semua masalah referral. Di Facebook juga terjadi begitu, Ibu, Bapak. Nah itu antara anak dengan Bapak. Nah, makanya ya tahu diri, sadar diri, tahan diri. Masya Allah, indahnya Ibu, Bapak, kebersamaan di antara kita semua ya. Terlebih-lebih kepada Ibu kita. Jangan sampai kita tidak menghargai. Ridho Allah adalah ridho orang-orang tua kita. Orang tua kita tidak hanya di kehidupan keluarga kita, tapi juga di komunitas kita saat ini. Itu juga orang-orang tua kita. Makanya harus kita hargai. Ada orang yang menganggap dirinya suci, padahal ya kotor sekali. Ada orang yang merasa dirinya baik sekali. Ada orang merasa dirinya baik sekali. Bukan main baik, merasa dirinya baik. Nah, ini kan merasa dirinya baik. Berarti ya kita menjadi tidak baik. Biarlah kebaikan itu bukan kita yang mengungkap. Biarlah kebaikan itu justru orang lain yang mengungkap. Gak perlu kita mengungkap kalau diri kita merasa baik. Apalagi namanya mencari pembenaran. Ya sudah tidak benar mencari pembenaran. Nah ini pembelajaran juga buat kita. Nah, saya juga mengutip sekilas Ibu Bapak sekalian. Ini tentang ya ini saya menceritakan diri kita, tidak menceritakan siapapun. Saya ingat karena kita ini akan jadi orang tua, bahkan sudah jadi orang tua di komunitas kita ini. Berarti disebut orang tua kan karena pasti ada anaknya. Atau disebut pemimpin kan pasti ada yang dipimpin. Nah, pengalaman saya akan keliru sekali kalau kita memimpin itu atau ngomong anak-anak kita itu menggunakan akunya. Menggunakan akunya. Ini menurut saya ini jangan sampai. Kalau memimpin menggunakan akunya, berarti bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan yang kita pimpin? Karena kalau pemimpin yang bijak, salah satu di antaranya menurut saya, kita harus tahu dulu siapa yang kita pimpin. Berarti kita memimpin dengan memperhatikan karakteristik. Anak-anak kita ada yang wataknya keras, ada yang wataknya lembut, ada yang wataknya sedang-sedang. Dan kita juga mengakomodir apa yang menjadi aspirasi mereka semuanya yang harus kita bisa. Nah ini, jadi kalau pemimpin itu menggunakan akunya dalam kepemimpinannya, ini akan mesti strength terus dengan anak-anak kita yang kita pimpin. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi jangan merasa diri kita ini baik, bahkan baik sekali. Lebih baik saya merasa salah atau saya salah, tolong saya diluruskan. Tapi kalau kita sudah merasa benar, ya apalagi yang mau dibenarkan. Maka lebih baik saya salah, tolong saya benarkan kalau saya salah. Selanjutnya Ibu Bapak, ada orang yang mencari nafkah dengan cara yang kejam. Mereka bengis dan memeras orang miskin dan lemah. Ibu Bapak sekalian, jangan sampai hal ini juga terjadi di komunitas kita. Jangan sampai mereka mengatakan, aku wis orang duwe opo-opo, wis kon melu, aku diapusi. Nah ini jangan sampai.
Kalau pada akhirnya mereka merasakan bahwa saya diperas, waduh, Masya Allah, kita merasa tidak ada nilainya apapun. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka sampaikan sesuatu yang benar, penuh kejujuran, penuh keikhlasan, penuh ketulusan, sesuai dengan koridor dari perusahaan. Jadi biar kita tidak merasa memeras, dan mereka juga yang sudah ikut dengan kita juga merasa tidak pernah kita peras. Tapi karena betul-betul memang paham dan mengerti. Dan pada akhirnya apa yang pernah kita ucapkan itu betul-betul bisa kita wujudkan. Apa yang menjadi impian masyarakat Indonesia untuk menikmati pensiun, menikmati ibadah itu betul-betul bisa tercover, bisa terwujud. Jadi tidak merasa diperas. Nah ini PR mulia kita Bapak Ibu sekalian yang harus sama-sama kita jalani. Semoga kita terhindar dari cara-cara yang tidak baik Bapak Ibu dalam mencari nafkah, terlebih-lebih yang dikemas di KLP. Lintah Darat mempunyai 2 anak, kedua-duanya bernama Untuk Aku. Ada 4 hal yang tidak pernah buat dunia orang mati, wanita yang tidak pernah melahirkan, tanah kering yang haus akan hujan, dan api yang menjilat kemana-mana. Orang yang mencemoohkan ayahnya atau ibunya yang sudah tua pantas dicampakkan, keluar supaya matanya dipatuk burung gagak dan mayatnya dimakan burung Raja Wali. Semoga tidak ada di dalam diri kita ya Ibu Bapak sekalian ya. Masya Allah. Kita doakan yang terbaik-baik semua buat kedua orang tua kita. Baik orang tua yang DHK. Sehat dan bahagia selalu orang tua kita. Ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung Raja Wali yang terbang di udara, ular yang menjalar di atas batu karang, kapal yang berlayar di tengah lautan, dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Ibu Bapak sudah bisa memaknai sendiri ya Ibu ya. Kita tidak tahu mana itu semuanya. Mereka yang menjalani yang paling tahu. Inilah siasat seorang wanita yang tidak setia kepada suaminya. Sesudah berzina, ia makan lalu menyeka mulutnya, kemudian berkata, aku tidak berbuat apa-apa. Subhanallah. Ada 4 hal yang sukar diterima di seluruh dunia. Seorang hamba yang menjadi raja, seorang bodoh yang mendapat segala yang diinginkan, seorang wanita yang berhasil menikah padahal ia tidak disukai orang, seorang hamba perempuan yang merampas kedudukan nyonyanya. Allahu Akbar. Bahasa sekarang pelakor tuh Pak. Makanya aku nggak berani Ibu mengungkap ini. Nggak apa-apa Pak. Kalau ada biar ya kembali ke jalan yang lurus. Amin, amin. Ini Ibu Maria suaranya keren sekali. Terima kasih Ibu. Masya Allah. Setelah ikut di KLP, nanti tidak ada lagi pelakor. Karena ekonominya kecukupan. Amin. Pensiunnya nyaman. Apalagi yang dicari? Nah ini. Kan biasanya orang yang paling hafal dengan yang namanya duit itu biasanya juga wanita. Makanya kalau dicukupi, itu akan menjadi nyaman. Maaf ini guyon Ibu. Tapi nyata kok. Oh gitu tuh. Berarti Pak, kami kan bendahara, Pak. Oh gitu. Di Pringsewu bendahara, Pak. Di Pringsewu nggak ada, Ibu. Di Pringsewu nggak ada. Nggak ada yang aku. Nggak ada bedanya. Nggak ada satu. Nggak ada yang itu. Masya Allah. Di bumi ini ada 4 macam binatang yang kecil tetapi pandai sekali, yaitu semut. Binatang yang
tidak kuat tetapi menyediakan makanannya pada musim panas. Nah, ini keren saya Ibu. Semut itu nggak pernah sombong Ibu, setiap ketemu dia mesti harus berhenti sebentar ya. Berhenti sebentar saling berteguran. Wah, Dewi urung jadi wong sugih wis. Sombong. Wah, itu tadi kepalanya sudah agak besar ya, bukan dibesarkan sedekahnya ini, tapi udah kepalanya besar. Masya Allah, janganlah, jangan terjadi di antara kita. Nah, kemudian pelanduk binatang yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Aduh, nggak terbayang ini yang seperti ini. Belalang binatang yang tidak mempunyai raja, tetapi berbaris dengan teratur. Binatang belalang, apa ya kita lebih parah dari binatang dan belalang? Teratur aja susah ya. Ikut Zoom aja ya, alhamdulillah ada saking toleransinya ada ayam, ada. Makanya Pak ada susun rapi Pak supaya teratur. Keren Ibu Maria, setuju saya. Nah, susun rapi dan bergotong royong ya. Jadi panjangnya sampai mana itu akan tersampaikan juga gitu loh. Betul sekali. Saya bayangkan Ibu itu 11 level 59.000. Kalau 1 bulan satu semua beres itu level berikutnya itu. Mantap, KLPI kok dilawan. Wah, siapa berani ya? Cicak binatang yang dapat ditangkap dengan tangan, tetapi terdapat di Istana Raja. Susah sekali ini. Ada pada hal yang mengesankan apabila diperhatikan caranya berjalan, yaitu singa, binatang terkuat di antara segala binatang yang tidak terhadap apa saja. Wah, ini menyangkut paradigma ya Ibu Bapak ya, singa, si raja hutan. Karena yang dianggap itu semua makanannya, dia nggak ada yang takut. Nah, ini paradigma. Mudah-mudahan kita juga bisa seganas singa dalam rangka mengemas untuk member-member KLPI. Nggak ada yang ditakuti. Nggak ketemu dengan siapapun, tidak ada yang ditakuti. Pokoknya bismillah, jalan terus. Rame-rame malang-malang tuntas, kata Pak Ustadz Irawan. Kambing jantan, ayam jantan yang berjalan tegak dan raja di depan rakyatnya. Jika karena kebodohanmu engkau dengan angkuh merencanakan perkara-perkara jahat, awas. Jangan ya Bu ya, jangan Bapak Ibu tersimpan di hati kita niat yang sudah untuk calon-calon komunitas KLPI. Jangan sampai. Sebab engkau mengocok susu, engkau menghasilkan mentega. Kalau engkau memukul hidung orang, keluarlah darah. Kalau engkau menimbulkan kemarahan, pagi kok community air jam 6 sampai jam 7. Jadi ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sambil sekilas sudah kita tuntaskan apa yang menjadi tugas kita di pagi hari ini, dan semoga ini bermanfaat buat saya pribadi, keluarga saya pribadi, dan juga bermanfaat online sholat dulu kan? Kita bersama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya untuk kita bersama, dan sekali lagi mari kita semangat membangun ekonomi yang lebih baik, membangun ekonomi yang lebih bersinar, lebih bermanfaat kita untuk sebanyak-banyak orang di tanah air. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat bahagia buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, matur nuwun, terima kasih Kang Mas Fadoli yang sudah menyampaikan kita punya buku bijak di pagi hari ini. Alhamdulillah teman-teman semua kita bisa ambil banyak sekali manfaat dari apa yang beliau sampaikan terkait dengan kepribadian, terkait dengan masalah kejujuran, dan bagaimana cara kita mengemban amanah. Ya, sesuatu yang besar, yang sulit, yang paling kita takuti adalah amanah. Karena amanah yang tidak kita tunaikan akan menjadi beban kelak saat kita menghadap Tuhan. Maka insya Allah ya, kita menjadi orang-orang yang belajar untuk selalu bijak, belajar untuk selalu ikhlas, belajar untuk selalu siap mengemban amanah sampai titik darah. Amin. Amin. Selanjutnya saya mohonkan kepada Kang Mas Joko Budianto
Ini kakanda kita yang ganteng, senyumnya yang luar biasa. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kang Mas Joko Pujanto, kepada panjenengan, saya mohonkan doanya untuk kita punya Zoom di pagi hari ini. Monggo. Terima kasih Pak Darmawan, terima kasih juga Pak Muhammad Fadoli yang telah menyegarkan jiwa kita ya dengan nasihat-nasihat yang luar biasa, dan kita lagi berproses menjadi orang yang bijak. Jangan putus asa kalau kita belum menjadi orang bijak. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya setiap kita menjadi orang bijak, kita berbisnis dengan bijak. Ya, mari kita satukan hati, kita akan berdoa dan saya akan memimpin doa dengan cara Kristen. Mari kita satu hati, kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa kami, Mute itu Pak. Iya Pak. Pak Joko, buka mute-nya Pak. oh ya, minta maaf Pak. Ya, keklik. Mari kita satu hati, kita berdoa Bapak Ibu sekalian sebelum kita beraktivitas bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan telah menyegarkan rohani setiap kami dengan buku bijak yang menolong dan mendorong kami menjadi orang-orang bijak dalam menjalankan setiap tugas, pekerjaan, mata pencarian, khususnya kami yang menjadi member KLPI ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Muhammad Fadoli yang telah menolong kami supaya kami memiliki kejujuran, memiliki upaya-upaya keras untuk mengembangkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami melalui PT KLPI. Tuhan, saat ini kami juga bersehati datang kepada Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan saja dalam mengembangkan aplikasi air perusahaan dagang KLPI ini. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan ketekunan, Tuhan yang menolong kami supaya kami tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak malas, dan tidak mudah kesal dan bosan. Kami diberi semangat oleh Tuhan karena kami tahu apa yang kami kerjakan ini memberi dampak baik bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia yang saat ini belum baik-baik saja. Tuhan, mari Engkau memberkati para member yang sedang mengupayakan kesejahteraan seluruh rakyat melalui PT KLPI. Kami juga berdoa secara khusus untuk Pak Basri sebagai Dirut dan juga Pak Darmawan sebagai Wakil Direktur Utama. Kami juga berdoa untuk Pak Andi, Pak Nandang, dan juga para leader yang lain. Tuhan, mari Engkau memberkati mereka. Tuhan taruh hikmat bijaksana atas mereka sehingga boleh mengarahkan semua member bekerja dengan jujur, mengembangkan aplikasi air ini dengan benar, dengan tulus. Sungguh-sungguh Tuhan yang memberkati para leader. Kami juga berdoa untuk owner dari PT KLPI, dari 5 perempuan yang perkasa ini, yang mengembangkan, yang mencetuskan PT KLPI. Tuhan memberkati. Biar para owner ini dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pagi kami mengadakan pertemuan HK bijak. Tuhan yang menolong supaya kami juga diingatkan. Kami bukan hanya sekedar berbisnis, berdagang, tetapi kami memiliki sikap-sikap yang benar dalam berbisnis dan berdagang untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Para ketua HK, Tuhan juga menolong, boleh mengarahkan setiap anggota
memiliki keterampilan penguasaan materi dari aplikasi air ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati tim IT, Engkau memberkati admin, Engkau memberkati staf yang terlibat di dalam PT KLPI ini supaya sungguh-sungguh kami boleh bertindak bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Darmawan. Amin. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, matur nuwun Kang Mas Joko Subianto sudah memimpin kita punya doa di pagi hari ini. Semoga segala permintaan, segala asa, segala harap dikabulkan oleh Tuhan Allah yang Maha Esa. Amin. 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 Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Bapak Ibu semua. Jaga kesehatan, tetap semangat dan salam 5 pilar. Yuk, kita langsung out ya. Amin. Pilar.